Bahwa agama ini adalah tugasnya Rasul. Nanti kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 151. Ini proses pembelajarannya kan enak kalau seperti ini. Nanti kalau keliru bisa langsung dilihat lagi. Mudah-mudahan tidak keliru. Ya. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kepadamu. Jadi Allah menyempurnakan nikmat. Apa penyempurnaan nikmatnya itu? Penyempurnaan nikmatnya adalah ketika seseorang itu diberikan agama. Kami telah mengutus kepada Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Alkitab dan Al-Quran serta mengajarkan kepada kamu apa-apa yang perlu kamu ketahui. Nah, ini kesempurnaan nikmat ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul untuk menyampaikan agama. Dan hari ini baginda Rasulullah sudah sempurnakan agama itu untuk baginda Rasulullah, sudah lengkap untuk kemudian tinggal kita mengaksesnya. Dan ini sesungguhnya senada juga yang disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya di surat yang ke-62 Al-Jumu'ah ayat 2 itu juga menggambarkan kepada kita semuanya. Wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang mengutus kepada kaum yang terdahulu seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan hati mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah atau as-sunnah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi kalau tidak ada agama yang dibawa oleh Rasul, maka kemudian kita dalam kesesatan yang nyata. Maka bentuknya belajar tentang agama itu karena sesungguhnya merupakan wajibatul Rasul. Menjadi sebuah kewajiban bagi Rasul untuk menyampaikan. Lalu kemudian karena Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul terakhir, tidak ada rasul-rasul yang lain, maka risalah itu akan sampai kepada umat manusia ketika ada yang membawanya dari Rasul turun ke sahabat, sahabat turun para tabi'in, tabi'in turun para tabi'in turun kepada para salafus saleh, para kiai-kiai, para ustaz-ustaz, para semuanya. Dan sesungguhnya kekeliruan yang besar adalah ketika kita semuanya itu hanya mengharapkan dari ilmu pengetahuan itu kepada orang-orang yang sesungguhnya dianggap sebagai kiai atau segala macam. Padahal itu semuanya adalah kewajiban
memposisikan juga sebagai guru. Kalau Rasulullah sebagai dai menyampaikan wahyu-wahyu, maka kemudian para sahabat itu pun akan menyampaikan seperti hal yang disampaikan oleh baginda Rasulullah. Hilangnya kita semuanya sekarang ini adalah dari ilmu-ilmu pengetahuan agama, karena sesungguhnya kita sudah menitipkan para dai-dai, padahal semua kita itu adalah dai. Saya sering sampaikan kepada kita semuanya bahwa kita itu tugas utamanya itu adalah menyampaikan kebenaran. Kalau kita punya profesi-profesi banyak, katakanlah kalau saya sebagai seorang perawat, lalu kemudian profesi perawat itu hanya sambilan. Yang utamanya adalah dai. Maka kemudian Rasul juga seperti itu. Rasul sebagai pedagang untuk pencarian nafkahnya, kan itu. Tetapi sesungguhnya dia adalah seorang penyampai. Para sahabat juga seperti itu, konglomerat, tapi dia dai yang konglomerat, dai yang dokter, dai yang guru, dai yang seluruhnya. Maka kalau kita lakukan itu semuanya, rasanya akan selesai urusan-urusan tentang kehidupan kita semua. Maka pentingnya belajar tentang agama, karena sesungguhnya wajibat Rasul, tugas Rasul itu sebagaimana yang sudah diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di berbagai ayat-ayat Allah. Saya sudah contohkan 2 ayat Allah di surat Al-Baqarah 151, lalu kemudian di surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Yang itu semuanya yang diajarkan oleh baginda Rasulullah, dan kemudian mestinya kita semuanya akan lakukan itu semuanya. Kemudian yang keempat,